Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusaika yang berbahagia, marilah sejenak kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Sejauh ini Allah sayang pada kita, ditandai dengan tetapnya iman, Islam, sehat dan sempat kita dimampukan untuk beraktivitas di kehidupan kita masing-masing. Semoga saja aktivitas kita diridhoi oleh Allah dan sukses selalu. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah dalam Islam, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dituntun ke jalan yang benar, menjadi hambanya yang baik, berbahagia selamat dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, saum, berpuasa yang Allah ajarkan pada kita dan alhamdulillah kita sedang menjalani ini merupakan tarbiyah, pendidikan, pembinaan terhadap hamba-hambanya agar hambanya meningkat kualitasnya dari amanu menjadi bertakwa kepada Allah, dari beriman menjadi bertakwa. Proses pembelajaran ini perlu kita ikuti prosesnya, kita nikmati perjalanannya, dan insya Allah pada saatnya akan sampai kepada tujuan, yaitu la'allakum tattaqun. Dan ketahuilah saudaraku, Allah telah berjanji kepada hamba-hambanya, manakala bertakwa kepada Allah akan mendapatkan anugerah di alam akhirat nanti, mendapatkan surga. Dan kesempatan kali ini akan kita baca tanda-tanda orang yang sukses puasanya yang dijanjikan surga oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, suratnya Ali Imran ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang satu surga seluas langit dan bumi Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yang dimaksudkan ayat ini, contoh pengamalan mereka dalam kehidupan nyata sehari-hari adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang infak, mengeluarkan infak fis sarra, dalam keadaan lapang, dalam keadaan longgar, dalam keadaan sukses panen kalau bahasa kita, wad dharra juga dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah paceklik. Ini artinya ciri orang bertakwa yang akan menjadi calon penghuni surga itu memiliki hati yang murah, orangnya loman, dermawan. Dan orang dermawan dalam hadis Ibnu Hibban disebutkan as-sakhiyu qaribum minallah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, qaribum minan nas, dekat dengan manusia, qaribum minal jannah, dekat dengan surga, ba'idum minan nar, jauh dari api neraka. Dan sebaliknya, orang-orang yang masih memiliki sifat kikir, masih memiliki sifat sayang terhadap harta untuk dikeluarkan untuk kemanfaatan dan kebaikan, ini disebut bakhil. Dan bakhil itu ba'idum minallah, jauh dari Allah, ba'idum minan nas, jauh dari manusia, ba'idum minal jannah, jauh dari surga, juga qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Berpuasa di bulan Ramadan melatih kita memiliki kepekaan sosial agar hati kita ini memiliki hati yang murah. Kalau kita berbuka puasa dengan segala macam sajian yang penuh dengan kenikmatan, bahkan mungkin gizi tinggi dan kemewahan, ini sebenarnya kita malu kepada orang-orang fakir miskin. Kita sedang berlatih menjadi mereka tanpa harus jadi mereka. Dan mereka dalam kondisi yang seperti itu juga setiap hari. Maka mestinya, maaf kalau kita buka bersama sih senang-senang saja, makan yang serba enak, serba nikmat. Tapi itu sebenarnya kita tidak melatih hati kita, tidak melatih diri kita menjadi kepekaan sosial seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Ayat berikutnya adalah wal kaziminal ghaidha, orang-orang yang menahan amarah. Berpuasa memiliki fungsi pelatihan mengelola emosi agar jangan cepat emosi, agar jangan cepat marah.
Itu sebabnya salah satu di antara tanda orang sukses berpuasa adalah orangnya mampu menahan amarah, lapang hatinya, tidak sempit hatinya. Tapi kita sebagai manusia biasa tidak nutup kemungkinan sesekali atau suatu saat dalam satu kondisi terkena yang namanya marah. Untuk itu perlu kita mengerti tip bagaimana kita mengatasi marah. Nabi SAW saat melihat ada seorang yang memiliki emosi yang tinggi, matanya sampai melotot, urat-uratnya sampai dengan keluar begitu kencangnya suara sambil mengeraskan suara. Nabi bersabda dalam bahasa kita, kalau dia mau mengamalkan apa yang saya lafalkan maka emosinya akan berkurang. Para sahabat bertanya, lafal apa itu wahai utusan Allah? Nabi menjawab, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena sesungguhnya marah itu adalah merupakan bisikan syaitan. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Kalau kamu emosi, marah-marah, berwudulah. Karena marah itu adalah dari syaitan, dan syaitan tercipta dari api, dan api dipadamkan dengan air. Maka kalau marah di antara kamu sekalian, berwudulah. Ini salah satu tips sederhana bagaimana agar kita bisa mengatasi emosi dengan benar, bukan dengan melampiaskan emosi pada barang, benda, apalagi kepada orang lain, kepada manusia. Ini tidak baik. Maka itu ciri kebaikan yang dimiliki oleh ahli takwa, sukses dengan Ramadannya adalah orang-orang yang mampu mengendalikan emosi dengan baik. Selanjutnya adalah wal'afina 'anin nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kita hidup bersama di masjid, di masyarakat, bahkan di rumah tangga, kadang-kadang ada gesekan, kadang ada benturan. Itu perlu seseorang yang bersifat mulia hatinya, selalu memberi maaf kepada kesalahan orang lain. Minta maaf butuh berjiwa besar, butuh keberanian. Tapi memberi maaf itu butuh seseorang yang memiliki hati yang mulia. Dan ciri ketiga orang yang sukses Ramadannya adalah orang-orang yang memiliki hati yang mulia. Selanjutnya adalah orang-orang yang kalau melakukan perbuatan dosa segera sadar dan berhenti dan bertaubat. Ini ciri yang keempat, orang yang dijanjikan masuk ke dalam surga Allah yang seluas langit dan bumi. Sederhana sekali. Yang pertama, bermurah hati. Yang kedua, berlapang hati. Yang ketiga, hatinya mulia, mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat adalah orang-orang yang memiliki kesiapan hati untuk berhenti berbuat salah, cepat sadar, cepat minta ampun. Maka dengan 4 kriteria ini, mari kita bersama-sama pasca Ramadan nanti kita praktekkan, kita uji coba apakah Ramadan kita sudah sukses apa belum. Kalau kita sudah menjadi orang yang loman, dermawan, kalau kita sudah mampu mengendalikan emosi, kalau kita sudah mampu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan cepat berhenti berbuat salah, cepat minta ampun atas sebuah kesalahan, semoga saja tanda-tanda sukses Ramadan sudah kita raih. Saya doakan Anda semua sehat selalu, berkah rezeki, sukses dalam aktivitas, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan masuk surga di alam akhirat nanti. Amin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.